Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Moskow jual Su-30 ke Indonesia tanpa syarat HAM yang lebih unggul dibandingkan Su-27 Cina. Indonesia punya satu skadron Sukhoi komposit Su-27 dan Su-30. Su-30 dan Su-27 hadir saat Indonesia kena embargo militer Amerika Serikat. Kedatangan Su-30 dan Su-27 sangat tepat di mana peran flanker langsung mengamankan ruang udara Indonesia. Sebelum kedatangan Su-27 dan Su-30, F-18 Hornet Australia berani melakukan black flag terang-terangan terbang tanpa izin di atas lanut El Tari, Kupang. Hawk Indonesia sudah mengintercept mereka di kesempatan pertama, namun ketika mau scramble untuk kedua kalinya terhalang kondisi operasional yang tak memungkinkan. Beberapa tahun setelah hal itu terjadi, seorang pilot F-18 Australia yang jadi atase pertahanan di Amerika Serikat bertemu pilot Hawk Indonesia yang sama-sama jadi perwakilan di sana. Keduanya berbincang mengenai kejadian di El Tari, di mana pilot Australia itu mengaku dialah yang menunggangi F-18 menerobos Fir, Kupang, lalu dicegat Hawk Indonesia. Alasan pilot Australia melakukan hal itu karena penasaran menguji kesiapan tempur Indonesia di saat kena embargo militer Amerika Serikat. Bayangkan saja, bila saat itu Makassar sudah standby Su-30, enteng saja bagi flanker meladeni F-18 Hornet Australia, apalagi jika duel jarak dekat. Black flag menjadi masalah serius bagi pertahanan udara Indonesia. Masih ada blind spot alias ruang udara di Indonesia yang belum tercover radar. Blind spot ini bisa digunakan asing untuk menerobos pertahanan udara Indonesia untuk menyerang objek vital nasional. Selain unsur jet tempur, pertahanan udara Hanut titik juga meski ditingkatkan Indonesia. Deteksi dan identifikasi terhadap ancaman di udara telah dapat dilaksanakan oleh radar Hanut Kohanudnas yang tergelar lengkap melingkupi seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk upaya penindakan hingga saat ini masih sangat kurang memadai. Hal ini karena terbatasnya jumlah dan disposisi pesawat tempur sergap sebagaimana sarana penindak serta tidak adanya rudal sebagai sarana penindak di jarak menengah, jelas Kemhan Republik Indonesia pada 16 April 2021. Sudah lama Indonesia tak mendapat asupan rudal Hanut jarak jauh. Terakhir Hanut jarak jauh Indonesia ialah S-75 Divina buatan Uni Soviet. S-75 Divina sudah dipensiunkan karena ia dibeli sejak tahun 1960-an, yang tentunya ketinggalan zaman jika masih dioperasikan sekarang. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Udara sangat membutuhkan hadirnya satuan rudal sebagai satuan penindak ancaman udara pada jarak menengah. Saat ini, TNI Angkatan Udara telah memutuskan untuk menambahkan NASAMS sebagai pengganti rudal SAM-75 guna memperkuat sistem pertahanan udara, jelasnya. Untuk membeli sistem Hanut buatan Barat, memang yang jadi problem Indonesia ialah pendanaan. Tak dipungkiri, Hanut buatan Barat macam Patriot, Aster 15 dan 30 serta Mika harganya sangat mahal. Akan tetapi kualitas yang ditawarkan setanding. Mereka cukup meluncurkan satu rudal untuk menembak jatuh sebuah sasaran dan pasti kena. Selain harga, ada syarat lain yang mesti dimiliki Indonesia, yakni tak boleh melanggar HAM. Sialnya, sebagian negara barat melihat Indonesia sebagai pelanggar HAM. Bahkan saat embargo militer dijatuhkan ke Indonesia tahun 1995 sampai 2005, Amerika Serikat dan Uni Eropa ikut tak menjual senjata ke negeri ini. Di saat itulah Rusia datang tak membawa embel-embel HAM langsung jual senjata ke Indonesia. Bahkan Indonesia diberi Su-30 yang kemampuannya di atas Su-27 Cina kala itu. Sebagai tanda kesiapan Moskow untuk mengekspor perangkat keras militer canggihnya tanpa syarat, Indonesia akan menjadi negara kedua setelah India yang mendapatkan pesawat tempur canggih Su-30K yang dianggap lebih unggul daripada Su-27 yang diperoleh Cina dari Rusia. Mereka mengatakan bahwa jika Su-30K dirawat dan didukung dengan baik, maka ia akan sangat cocok untuk misi patroli dan intersepsi jarak jauh di Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang sepanjang 5.000 km atau 3.000 mil di sepanjang garis khatulistiwa, jelas The New York Times dalam artikelnya berjudul "A Move That Defeats Congress and Could Become a Threat in Asian Market".
Pembelian Su-30 dan Su-27 dirasa tepat bagi Indonesia. Meski demikian, saat ini Indonesia kesulitan mendapatkan pasokan suku cadang bagi Su-27 dan Su-30 dampak dari perang Ukraina. Kita beralih ke berita lainnya. Turki ajukan diskon atas pembelian 40 unit F-16 Viper karena dianggap kemahalan. Turki sudah menyepakati pembelian 40 unit jet tempur F-16 Viper pada akhir Januari 2024 lalu. Akan tetapi ketika hendak memenuhi kewajiban pembayarannya, Turki merasa nilai kontrak yang diajukan terlalu mahal. Belakangan Turki diketahui berupaya untuk mengajukan diskon atas 40 unit F-16 Viper setelah kontrak disepakati. Dilansir Jakarta.com dari laman Bulgaria Militer dalam artikel berjudul Turkey continues the bargain for the F-16 to get it covered yang terbit pada Sabtu 13 Juli 2024. Turki dan Amerika Serikat baru-baru ini melakukan negosiasi ulang terkait kontrak pembelian F-16 Viper yang sudah diteken awal tahun ini. Ankara meminta diskon kepada Washington sebagai langkah antisipasi gagal bayar di kemudian hari. Ada beberapa opsi yang diajukan oleh negeri seribu pagoda itu. Salah satunya adalah pengurangan komponen dan amunisi. Turki kemudian juga mengajukan opsi agar diizinkan untuk memproduksi komponennya sendiri, sehingga pembiayaan pengadaan pesawat beserta perangkat penunjangnya jauh lebih efisien dari rencana awal. Mengacu informasi dari laman Air Force Teknologi dalam artikel berjudul Turkey earns new F-16 Viper deal after ascending Swedish NATO entry yang terbit pada 29 Januari 2024, semula Turki menyepakati kontrak pembelian 40 unit F-16 Viper dengan nominal 23 miliar dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut disepakati menandai berakhirnya sanksi CATSA yang sempat dijatuhkan negeri Paman Sam kepada negeri Abu Nawas itu. Sanksi itu sempat dijatuhkan lantaran negara pemimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan itu kedapatan membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Pembelian S-400, Turki kemudian dicoret sementara waktu dari proyek jet tempur F-35, sehingga hal ini mendorong mereka untuk semakin serius mengembangkan produk pesawat sendiri Kaan. Sementara di sisi lain, pengadaan F-16 Viper sangat penting lantaran Ankara ditolak Jerman untuk memperoleh Aero Victor Typhoon. Posisi calon pembeli yang dinilai berseberangan dengan Israel membuat Berlin merasa berang. Belum lagi fakta mengenai armada F-4E Phantom yang usianya sudah sangat tua sehingga harus segera dipensiunkan. Namun untuk F-16 Viper, Amerika Serikat mempunyai pertimbangan lain. Turki dinilai sangat berjasa dalam membantu Swedia untuk bergabung dalam keanggotaan NATO, sehingga sanksi CATSA pun dicabut. Di balik rencana Turki mengurangi harga pembelian F-16 Viper yang mereka incar, ada sebuah masalah yang terbilang cukup serius. Usut punya usut, mereka tengah mengalami krisis alokasi anggaran untuk bidang pertahanan. Dengan kondisi anggaran yang ada saat ini, Ankara merasa harga 23 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembelian 40 unit jet tempur generasi keempat buatan Lockheed Martin itu kemahalan. Jika dipaksakan untuk tetap membeli sesuai dengan kontrak, tidak hanya akan terjadi risiko gagal bayar semata. Lebih dari itu, ada potensi proyek jet tempur Kaan bakal terbengkalai. Namun pada saat bersamaan, salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim itu juga ingin memperoleh keuntungan lebih dengan produksi komponen yang dilakukan secara mandiri. Artinya, mereka juga tengah bereksperimen agar pesawat yang dibelinya bahkan mengungguli armada tempur yang dimiliki pasukan negara produsen.